Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noramita dan teman saya Fitri Lim. Kami akan membahas teori akuntansi, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Let's go. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. 3.1 Sejarah sistem pencatatan double entry. Menelusuri dari jejak sejarah, perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1642. Namun, praktik akuntansi di Indonesia tersebut baru ditemukan pada tahun 1747 di salah satu perusahaan di Jakarta. Pada tahun 1747, sistem akuntansi di Indonesia ditandai dengan ditemukannya sistem pembukuan pada perusahaan Ampion Society di Jakarta. Perusahaan tersebut menggunakan sistem pembukuan double entry yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Akuntansi baru berkembang secara pesat di Indonesia saat dihapusnya Undang-Undang Tanam Paksa pada tahun 1870. Hal ini memicu semakin banyak para investor Belanda yang menanamkan modalnya dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Sistem tata buku yang lengkap pada zaman penjajahan hanya diterapkan oleh perusahaan Belanda. Perusahaan Indonesia belum mengenal sistem tata buku yang sistematis. Meskipun pada saat itu mulai ada pembukuan berpasangan. Selanjutnya adalah saldo normal akun. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Ketetapan yang diatur dalam akuntansi adalah saldo normal aktiva di debit dan saldo normal kewajiban di kredit dan sebagainya. Posisi saldo normal akun akan mempermudah di dalam proses pemahaman pembuatan jurnal sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Suatu akun dapat memiliki saldo normal debit atau kredit. Saldo normal akun untuk harta dan beban adalah debit. Saldo harta dan beban akan bertambah jika transaksi yang mengakibatkan harta atau beban di posisi debit. Sedangkan saldo normal utang, modal, dan pendapatan adalah kredit. Saldo utang bertambah jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang, modal, dan kewajiban di posisi kredit. Saldo normal akun setiap akun atau rekening memiliki saldo normal yang telah ditetapkan dalam ilmu akuntansi. Ketetapan dalam penentuan saldo normal akun ini bersifat mutlak dan tidak bisa diubah. Analisis transaksi dan jurnal. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Fungsi analisis maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi sebelum dimasukkan ke jurnal harus dianalisis terlebih dahulu apakah dimasukkan ke debit atau kredit. Dianalisis akun apa yang berpengaruh terhadap transaksi itu. Akun yang berpengaruhnya adalah pendapatan jasa dan kas. Langkah melakukan analisis memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Untuk cara analisis transaksi yang pertama adalah dengan memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Lalu melakukan pengukuran transaksi. Menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran, lalu membuat laporan. Sedangkan jurnal adalah sebuah transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi
yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. 2. Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Jurnal dikenal juga sebagai buku pemasukan utama Books of Original Entry karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi pertama atau penyesuaian pemasukan adjusting entries. Lalu, jurnal dibagi menjadi 2, yaitu transaksi belum dibayar atau prepayments terdiri dari beban belum dibayar, prepaid expense, dan pendapatan atau unearned revenue. Transaksi dibayar, accruals, terdiri dari beban dibayar dan pendapatan, accrued revenue. Buku besar bahasa Inggris General Ledger. Ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengisytiharkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Terdapat 2 jenis buku besar, yaitu buku besar 4 kotak dan 2 kotak. Masing-masing punya cara pembuatan yang berbeda. Buku besar terdiri dari buku besar konsumen untuk transaksi keuangan dengan seorang konsumen, juga disebut buku besar penjualan. Yang kedua ada buku besar pemasok untuk transaksi keuangan dengan seorang pemasok, juga disebut buku besar pembelian. Buku besar umum nominal menyajikan modal, utang, pendapatan, dan pengeluaran. Yang kelima ada neraca saldo. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan keuangan posisi keuangan, bahasa Inggris balance sheet atau statement of financial position, adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi. Berikut aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber biaya. Pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas disebut dalam suatu periode akuntansi triwulan, catuwulan, semesteran, atau tahunan. Yang keenam ada ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo terkait pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo akhir akun akan menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Prinsip pengakuan pendapatan adalah dasar dari pembuatan jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka dan masih harus dibayar berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Kegiatan ini kadang-kadang disebut sebagai penyesuaian pada hari keseimbangan karena mereka dibuat pada hari penyimbangan tersebut. Berdasarkan prinsip pencocokan dalam akuntansi akrual, pendapatan dan biaya yang terkait diakui dalam periode akuntansi sama, namun yang sebenarnya dapat diterima atau dibayarkan pada waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi setelah diposting. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan neraca saldo adalah langkah pertama sebelum menyusun laporan keuangan. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan, dan
Berikut adalah urutan atau alur dalam cara membuat laporan keuangan. Yang satu, mengumpulkan data dan mencatat transaksi pada jurnal. Yang kedua, memposting jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat, kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Lalu yang kelima, menyusun neraca lajur. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan. Selanjutnya, penggunaan neraca lajur. Neraca lajur digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Laporan ini berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan-perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Cara membuat neraca lajur adalah 1. Membuat format neraca. 2. Mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu yang kelima adalah mengisi kolom neraca dan laba rugi. Ayat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Berikut ini ada 4 tahap dalam membuat jurnal penutup. Menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Yang kedua, menutup akun beban pada saldo debit. Yang ketiga, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir, menutup akun prive atau penarikan bagi pemilik. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Akun apa saja yang masuk dalam keadaan neraca saldo setelah penutupan. Biasanya neraca saldo setelah penutupan menghasilkan akun real, yaitu harta, utang, modal, namun pada akhir nominal seperti pendapatan dan beban sudah ditutup oleh jurnal penutup. Apa isi dan kegunaan neraca saldo setelah penutupan? Setelah membuat jurnal penutup, tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan post closing trial balance. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Yang ke-11 ada ayat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Jurnal yang memiliki nama reverse entry ini dibuat untuk mencegah terjadinya akun ganda. Akun-akun yang termasuk pada jurnal pembalik: akun beban yang masih harus dibayar. Yang kedua ada akun beban yang dibayar di muka, tercatat pada beban. Yang ketiga ada akun pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat ada akun pendapatan yang diterima di muka, tercatat pada pendapatan. Akun beban pemakaian atas penangkapan tercatat pada beban. Atas perlengkapan tercatat pada beban. Yang ke-12 ada akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual basis kas. Cash basic adalah yakni metode sebuah pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi misalnya hutang atau piutang, tetapi terjadi karena tidak adanya kas misalnya pengeluaran, maka transaksi ini tidak dicatat dan menggunakan metode basis kas. Contohnya, jika Anda menerima pendapatan dari perusahaan lainnya tetapi uangnya adalah Anda terima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat karena ini tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan. Basic accrual basic yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadi transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basic accrual ini tentu akan lebih akurat dan
Dengan menggunakan basic accrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur dalam basic accrual. Sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan hasil transaksi. Dan menggunakan basic accrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya dalam basis accrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi meskipun kas belum dikeluarkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.